Bapak-bapak, jujur saja, pernahkah Anda merasa bangun pagi tapi badan tetap terasa remuk? Atau mungkin Anda mulai merasa dingin dan kehilangan gairah saat bersama istri di ranjang? Banyak pria menganggap ini cuma faktor usia, padahal itu salah besar. Tahukah Anda, ada satu rahasia pahit yang disembunyikan meja makan Anda. Buah yang selama ini kita anggap super sehat justru bisa menjadi racun pembunuh testosteron yang memangkas kejantanan Anda hingga 25% dalam sekejap. Bayangkan, niat hati ingin bugar dengan makan buah, tapi malah bikin Anda loyo di depan pasangan. Hari ini, saya akan bongkar rahasia yang tidak pernah diceritakan dokter Anda. Cara meledakkan kembali vitalitas pria perkasa hanya dengan buah yang tepat, tanpa obat kimia, tanpa efek samping. Sebelum kita bongkar buah mana yang bikin loyo dan mana yang bikin perkasa, pastikan bapak-bapak tekan tombol like sekarang juga sebagai bentuk dukungan sesama pria. Subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan ilmu kejantanan ini. Tulis juga di kolom komentar, saya siap sehat, agar kita bisa saling menyemangati di usia emas ini. Bapak-bapak, mari kita masuk ke inti masalah. Seringkali kita merasa sudah menjalani hidup sehat. Pagi-pagi makan buah, menghindari gorengan, dan rajin jalan kaki. Tapi kenapa badan tetap terasa cepat lelah? Kenapa gairah itu seolah menguap begitu saja? Jawabannya mungkin ada di piring buah Anda. Kita akan membongkar dua aktor intelektual yang sering menipu kita, anggur dan jeruk. Pertama, anggur, sahabat jantung tapi musuh hormon. Siapa yang tidak suka anggur? Manis, segar, dan katanya sangat baik untuk jantung karena mengandung resveratrol. Memang benar, bapak-bapak, resveratrol adalah antioksidan yang luar biasa. Namun, ada satu rahasia medis yang jarang dibahas di media umum. Dalam dosis tinggi, resveratrol bertindak sebagai fitoestrogen. Apa itu? Fitoestrogen sederhananya, ini adalah zat dari tumbuhan yang meniru cara kerja hormon estrogen, hormon utama wanita. Di dalam tubuh pria, terjadi peperangan abadi antara testosteron, hormon kejantanan, dan estrogen, hormon kewanitaan. Jika Bapak terlalu banyak memasukkan zat yang menyerupai estrogen, tubuh Bapak akan menerima sinyal palsu. Akibatnya, produksi testosteron asli akan ditekan. Ibarat sebuah tim sepak bola, jika pemain lawan terlalu banyak di lapangan, tim Bapak tidak akan bisa mencetak gol. Hasil penelitian menunjukkan konsumsi anggur berlebih secara kronis dapat menurunkan testosteron bebas. Jadi mulai sekarang, jangan makan anggur seperti makan camilan kacang. Batasi maksimal 10 butir dan jangan setiap hari. Lalu, bagaimana dengan jeruk? Dok, jeruk kan sumber vitamin C. Masa dilarang? Jangan salah paham, saya tidak melarang jeruk, tapi saya memperingatkan dosisnya. Jeruk mengandung senyawa bernama naringenin dan limonen. Masalahnya, senyawa ini adalah stimulan bagi enzim yang bernama aromatase. Bapak-bapak harus ingat nama ini, aromatase. Ini adalah enzim pencuri kejantanan. Tugasnya di dalam tubuh adalah mengubah testosteron yang sudah Bapak miliki menjadi estrogen. Bayangkan, Bapak sudah susah payah memproduksi testosteron, tapi karena kebanyakan minum jus jeruk peras setiap hari, testosteron itu malah dimasak ulang oleh enzim aromatase menjadi hormon kewanitaan. Bukannya makin perkasa, dada malah makin lembek dan perut makin buncit. Belum lagi masalah keasamannya. Kadar asam yang terlalu tinggi dari konsumsi jeruk berlebihan dapat menghambat penyerapan zinc di usus. Padahal, zinc adalah bahan bakar utama bagi testis Bapak untuk memproduksi sperma dan testosteron. Tanpa zinc, pabrik kejantanan Bapak mogok total. 1 buah jeruk sehari itu sehat, tapi 3-5 gelas jus jeruk setiap hari, itu adalah resep menuju kehancuran hormon pria. Bapak-bapak, poin utama di bab ini bukan untuk membuat Anda takut makan buah, tapi untuk membuat Anda sadar. Sehat bukan berarti banyak, sehat berarti tepat. Di bab selanjutnya, kita akan membahas 2 buah lain yang lebih mengejutkan.
termasuk satu buah yang sering dianggap suci, tapi bisa jadi bumerang jika salah takaran. Langkah selanjutnya, bab ini sudah cukup panas. Apakah Anda ingin saya lanjut ke bab 3 untuk membongkar rahasia kurma dan pepaya yang sering disalahartikan? Bapak-bapak, kita sampai pada bagian yang mungkin akan membuat Anda terkejut, bahkan mungkin sedikit tidak setuju. Kita akan membahas dua buah yang sangat populer di Indonesia, kurma dan pepaya. Satu sering dianggap buah suci yang penuh berkah, dan satunya lagi dianggap buah rakyat sejuta umat. Namun jika Bapak ingin tetap perkasa di usia emas, Bapak harus tahu sisi gelap kedua buah ini yang jarang diungkap ke publik. Pertama, kurma, antara berkah dan jebakan gula. Siapa yang meragukan khasiat kurma? Buah ini adalah sumber energi instan yang luar biasa, kaya serat dan penuh mineral. Tapi mari kita bicara jujur secara medis. Satu hal yang sering dilupakan adalah kandungan gulanya yang sangat masif. Tahukah Bapak bahwa dalam 100 gram kurma terkandung sekitar 66 gram gula? Itu artinya lebih dari separuh buah kurma adalah gula murni. Ketika Bapak mengonsumsi kurma dalam jumlah banyak, misalnya 10-15 butir sehari, karena merasa itu buah sehat, terjadi ledakan gula darah dalam tubuh Anda. Untuk merespons ledakan ini, pankreas Bapak akan memompa hormon insulin secara besar-besaran. Nah, disinilah petakannya bagi pria. Kadar insulin yang tinggi secara kronis akan mengganggu produksi protein yang bernama SHBG atau Sex Hormone Binding Globulin. Protein ini fungsinya adalah seperti kendaraan yang menjaga kestabilan testosteron dalam darah Anda. Jika insulin terlalu tinggi, SHBG akan drop dan testosteron Bapak akan menjadi tidak stabil, cepat terbuang, atau bahkan menurun drastis. Ingat Bapak-bapak, musuh utama kejantanan di zaman modern bukan cuma lemak, tapi gula. Jika Bapak masih makan nasi putih porsi besar, ditambah teh manis, lalu ngemil kurma belasan butir, Bapak sedang meracuni hormon kejantanan Bapak sendiri. Batasi kurma cukup 3 atau maksimal 5 butir sehari untuk mendapatkan berkahnya tanpa merusak hormonnya. Sekarang kita bahas pepaya. Daging buah pepaya yang matang sempurna sebenarnya sangat baik untuk pencernaan. Namun, yang ingin saya tekankan di sini adalah pepaya muda dan terutama bijinya. Banyak pria di pedesaan atau mereka yang menyukai pengobatan tradisional sering mengunyah biji pepaya karena dianggap bisa membuluh cacing atau membersihkan usus. Hati-hati Bapak-bapak. Di dalam biji pepaya terdapat zat kimia alami yang bernama karpain. Penelitian medis pada hewan menunjukkan bahwa karpain memiliki efek anti-fertilitas. Apa artinya? Zat ini mampu mengganggu kualitas sperma dan menekan produksi hormon reproduksi pria. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Asian Pacific Journal of Reproduction, ekstrak biji pepaya terbukti bisa mengecilkan ukuran pabrik testosteron jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Selain itu, pepaya yang masih mentah atau muda mengandung enzim papain dalam konsentrasi yang sangat pekat. Enzim ini memang bagus untuk melunakkan daging saat memasak, tapi jika masuk ke tubuh pria secara berlebihan, dia bisa mengacaukan keseimbangan biokimia yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon pria. Jadi, aturannya jelas. Makanlah pepaya yang sudah matang pohon, yang dagingnya berwarna oranye segar, dan buang semua bijinya. Jangan sekali-kali mencoba tren kesehatan yang menyuruh Anda menelan biji pepaya jika Anda masih ingin memberikan kejutan bagi istri Anda di malam hari. Bapak-bapak, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami cara kerja gula dan zat karpain ini, Bapak sudah selangkah lebih maju untuk memulihkan vitalitas Anda. Tapi jangan khawatir. Setelah kita membahas musuh-musuh ini, di bab selanjutnya kita akan membahas 4 buah ajaib yang justru akan menjadi bensin bagi kejandanan Anda. Langkah selanjutnya, kita sudah melewati fase waspada. Apakah Bapak sudah siap masuk ke bab 4 untuk membongkar rahasia delima dan pisang yang bisa meningkatkan testosteron hingga 24%? Bapak-bapak, setelah kita membahas musuh-musuh yang bersembunyi di balik piring buah, sekarang saatnya kita bicara tentang solusi. Buang jauh-jauh pikiran bahwa Bapak harus membeli obat-obatan kimia mahal dengan efek samping jantung berdebar.
Kabar baiknya, obat kuat yang asli dan aman justru ada di pasar tradisional dekat rumah Bapak. Murah, mudah dicari, tapi khasiatnya sudah diuji oleh berbagai riset internasional. Mari kita bahas dua juara pertamanya, delima dan pisang. 1. Delima, sang raja booster testosteron. Jika ada satu buah yang layak mendapatkan mahkota dalam urusan kejantanan pria, buah itu adalah delima. Mengapa? Karena delima bukan sekedar buah, dia adalah paket lengkap untuk pembuluh darah dan hormon Anda. Peneliti dari Queen Margaret University di Skotlandia melakukan eksperimen yang sangat terkenal. Mereka meminta sekelompok pria rutin minum jus delima murni selama 2 minggu. Hasilnya, kadar testosteron mereka rata-rata meningkat 24% hanya dalam 14 hari. Kenapa bisa secepat itu? Delima kaya akan antioksidan unik bernama punicalagin. Kekuatannya 3 kali lipat lebih dahsyat dari teh hijau. Antioksidan ini bekerja menurunkan hormon kortisol atau hormon stres. Bapak harus tahu, stres adalah pembunuh nomor 1 testosteron. Saat kortisol turun, testosteron Bapak punya ruang untuk naik ke level maksimal. Selain itu, delima meningkatkan produksi nitric oxide yang membuat aliran darah ke seluruh tubuh, terutama ke area vital, menjadi jauh lebih lancar. Efeknya, Bapak akan merasa lebih bertenaga dan gairah yang sempat tidur akan bangkit kembali. Cara makannya, makan langsung dengan bijinya atau jus tanpa gula di pagi hari. Pisang, bahan bakar pabrik kejantanan. Seringkali kita meremehkan pisang karena harganya yang murah dan ada di mana-mana. Padahal, bagi pria usia emas, pisang adalah emas kuning yang tak ternilai. Rahasianya terletak pada enzim bernama bromelin. Berbagai studi biokimia menunjukkan bahwa bromelin memiliki kemampuan unik untuk memicu peningkatan testosteron di dalam tubuh. Tidak hanya itu, pisang adalah sumber kalium atau potasium yang sangat tinggi. Kalium berperan vital dalam membantu sel-sel di dalam testis yang bernama sel Leydig untuk memproduksi hormon. Tanpa kalium yang cukup, pabrik hormon Bapak akan bekerja sangat lambat. Pisang juga mengandung vitamin B6 yang membantu mengatur keseimbangan hormon secara keseluruhan dan menurunkan kadar estrogen berlebih. Kelebihan pisang dibanding kurma adalah indeks glikemiknya yang sedang. Artinya, dia memberikan energi yang stabil tanpa membuat gula darah Bapak melonjak drastis. Pilihlah pisang yang sudah matang sempurna, tapi belum terlalu banyak bintik hitamnya. Makan 1-2 buah sebelum Bapak berolahraga ringan atau sebagai menu sarapan. Bapak akan merasakan perbedaan dalam kekuatan fisik dan daya tahan Bapak dalam waktu singkat. Bapak-bapak, bayangkan hanya dengan modal beberapa ribu rupiah di pasar, Bapak bisa mendapatkan kenaikan hormon hingga 24% secara alami. Ini bukan sulap, ini adalah sains yang bekerja melalui makanan. Tapi jangan berpuas diri dulu, karena di bab berikutnya, kita akan membahas 2 buah lemak sehat dan Viagra alami yang akan menyempurnakan transformasi Bapak menjadi pria yang jauh lebih perkasa. Langkah selanjutnya, kita sudah memiliki bahan bakar dari delima dan pisang. Apakah Bapak ingin saya lanjut ke bab 5 untuk membahas alpukat dan semangka yang sering disebut sebagai kunci rahasia aliran darah lancar bagi pria? Bapak-bapak, jika di bab sebelumnya kita sudah membahas pemicu hormon, sekarang kita akan membahas bagian yang paling krusial, bahan baku dan infrastruktur. Ibarat sebuah mobil balap, tidak ada gunanya Bapak menginjak gas sedalam mungkin jika tangki bensinnya kosong atau selang bahan bakarnya tersumbat. Disinilah peran 2 buah luar biasa yang sering disalahpahami. Alpukat sebagai bahan baku bensinnya dan semangka sebagai pelancar salurannya. Pertama, alpukat, gudang kolesterol baik untuk pabrik testosteron. Mari kita bicara jujur. Banyak pria di usia emas takut makan alpukat karena dianggap mengandung lemak tinggi yang bikin gemuk. Bapak-bapak, ini adalah kekeliruan besar yang harus kita luruskan sekarang juga.
Bapak harus tahu bahwa hormon testosteron itu tidak dibuat dari air atau serat, tapi bahan dasar utamanya adalah kolesterol. Ya, Bapak tidak salah dengar. Tanpa lemak sehat yang cukup, tubuh Bapak tidak akan punya bahan baku untuk memproduksi hormon kejantanan. Alpukat adalah sumber monounsaturated fat atau lemak tak jenuh tunggal terbaik di dunia. Lemak sehat ini menyediakan kolesterol berkualitas tinggi yang langsung dikirim ke testis sebagai bahan mentah pembuatan testosteron. Pria yang menjalani diet rendah lemak justru seringkali mengalami penurunan libido karena pabrik hormonnya kehabisan stok bahan baku. Selain itu, alpukat kaya akan zinc dan vitamin K2. Zinc adalah mineral yang memastikan proses pengolahan kolesterol menjadi testosteron berjalan lancar, sementara vitamin K2 membantu mengoptimalkan vitamin D yang juga berfungsi sebagai booster hormon alami. Jadi, makanlah setengah buah alpukat setiap hari. Jangan dicampur susu kental manis atau gula pasir. Cukup makan langsung atau tambahkan sedikit madu asli. Rasakan perbedaannya. Tenaga Bapak akan terasa lebih padat dan tidak gampang loyo. Selanjutnya adalah buah yang sangat menyegarkan namun sering diremehkan. Semangka. Bapak mungkin mengira semangka hanya air saja, tapi bagi ilmuwan kesehatan pria, semangka adalah sumber sitrulin yang sangat kuat. Mengapa sitrulin itu penting? Karena di dalam tubuh, sitrulin akan diubah menjadi asam amino bernama arginin yang kemudian melepaskan nitric oxide ke dalam aliran darah Bapak. Apa fungsi nitric oxide? Zat inilah yang bertugas merilekskan pembuluh darah dan membuatnya melebar. Dalam dunia medis, proses ini disebut vasodilatasi. Inilah mekanisme yang persis sama dengan cara kerja obat kuat kimia, yaitu memastikan aliran darah mengalir deras dan lancar ke organ vital Bapak. Tanpa aliran darah yang lancar, sehebat apapun hormon Bapak, performa di ranjang akan tetap terkendala. Satu rahasia penting yang jarang diketahui, kandungan sitrulin paling tinggi bukan pada daging merahnya, melainkan pada bagian putih dekat kulit semangka. Jadi, mulai sekarang jangan buang bagian putih itu. Bapak bisa memblendernya bersama daging buahnya agar mendapatkan manfaat maksimal Viagra alami ini. Karena sifatnya yang melancarkan aliran darah dan bersifat diuretik, semangka adalah teman terbaik pria untuk menjaga tekanan darah sekaligus memastikan aset Bapak selalu siap beraksi. Bapak-bapak, dengan kombinasi alpukat sebagai bahan baku dan semangka sebagai pelancar aliran darah, Bapak sudah memberikan nutrisi terbaik yang dibutuhkan tubuh untuk kembali perkasa. Namun, semua buah ajaib ini tidak akan memberikan hasil maksimal jika Bapak masih melakukan kesalahan fatal dalam cara mengonsumsinya. Di bab terakhir, saya akan bongkar rahasia jadwal makan buah dan satu kesalahan sepele yang sering merusak semua manfaat buah ini. Langkah selanjutnya, kita sudah sampai di puncak informasi nutrisi. Apakah Bapak ingin saya selesaikan dengan bab 6, tutorial dan kesalahan fatal, agar Bapak tahu persis kapan waktu terbaik mengonsumsi semua buah ini? Bapak-bapak, kita telah sampai pada bagian yang paling menentukan. Memiliki buah-buah terbaik di dapur Anda barulah separuh kemenangan. Separuh sisanya adalah tentang bagaimana dan kapan Anda mengonsumsinya. Banyak pria melakukan kesalahan fatal. Mereka makan buah sebagai pencuci mulut tepat setelah makan nasi padang atau sate kambing. Hasilnya, bukannya jadi perkasa, perut malah kembung, begah, dan nutrisi buahnya terbuang percuma karena membusuk di saluran cerna yang penuh karbohidrat berat. Kesalahan fatal, buah bukan pencuci mulut. Dengarkan baik-baik. Buah memiliki waktu cerna yang sangat cepat, sekitar 20-30 menit. Sementara nasi dan daging butuh 3-4 jam. Jika Bapak makan buah setelah makan besar, buah tersebut akan terjebak di belakang tumpukan makanan berat dan mulai berfermentasi. Proses fermentasi ini menghasilkan gas dan alkohol alami yang justru merusak enzim pencernaan dan menghambat penyerapan zinc serta magnesium yang kita butuhkan untuk testosteron. Protokolnya adalah makan buah saat perut kosong atau minimal 30 menit sebelum makan besar.
Jika sudah terlanjur makan besar, tunggu 2 jam sebelum menyentuh buah. Ini adalah aturan emas agar nutrisi obat kuat alami ini langsung masuk ke aliran darah tanpa hambatan. Jadwal harian booster testosteron. Agar Bapak tidak bingung, saya telah menyusun jadwal harian yang dirancang khusus untuk mengikuti ritme sirkadian atau jam biologis hormon pria. Pagi hari jam 7 sampai jam 8, ini adalah waktu krusial. Konsumsilah alpukat dan pisang. Mengapa? Di pagi hari, tubuh Bapak sedang bersiap memproduksi hormon untuk aktivitas seharian. Alpukat menyediakan lemak sehat sebagai bahan baku bensin, dan pisang memberikan enzim bromelin serta energi instan. Ini adalah kombinasi sarapan raja untuk hormon Anda. Siang hari, jam 11 sampai jam 12, sebelum makan siang, konsumsilah semangka, termasuk bagian putihnya. Semangka akan membantu hidrasi dan memastikan aliran darah Bapak tetap encer dan lancar saat metabolisme sedang tinggi-tingginya di tengah hari. Sore hari, jam 15 sampai jam 16, inilah waktu terbaik untuk delima. Di sore hari, kadar stres atau kortisol biasanya mulai naik karena pekerjaan atau kelelahan. Antioksidan delima akan menekan kortisol tersebut sehingga testosteron Bapak tidak drop saat Bapak pulang ke rumah nanti. Malam hari, penting, jangan makan buah apapun di atas jam 7 malam. Mengapa? Gula alami buah atau fruktosa yang tidak terpakai menjadi energi di malam hari akan disimpan menjadi lemak perut. Perut buncit adalah musuh nomor 1 testosteron karena lemak perut menghasilkan enzim aromatase yang mengubah kejantanan Anda menjadi hormon kewanitaan. Ketiga, aturan kombinasi dan konsistensi. Jangan tamak bapak-bapak. Cukup pilih maksimal 2 jenis buah dalam satu waktu makan agar pencernaan tidak kacau. Dan yang paling penting, konsistensi. Jangan berharap makan 1 buah alpukat langsung jadi bugar malam ini. Tubuh pria butuh waktu untuk memperbaiki biokimia hormonnya. Lakukan protokol ini secara rutin selama 21 hari, dan saya jamin Bapak akan merasakan perbedaan nyata pada energi pagi hari, fokus mental, dan tentunya kejutan yang menyenangkan bagi istri Anda di malam hari. Ingat bapak-bapak, menua itu pasti, tapi menjadi loyo itu pilihan. Dengan protokol perkasa ini, Bapak sedang mengambil kendali atas tubuh dan harga diri Bapak sendiri. Selamat mencoba, tetap semangat, dan mari kita tunjukkan bahwa usia hanyalah angka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Dr. Darmawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.